Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Lutfi Arjuna. Kali ini tidak dalam rangka mengemudi guys, tapi dalam rangka mengunjungi tempat bersejarah yang berupa dam atau pengaturan air yang dibangun oleh Belanda, tepatnya di daerah Maron, Kabupaten Probolinggo. Orang sini biasa menyebutnya Dam Wolu, Dam 8. Di sini air diolah sehingga tidak sampai terjadi banjir, pemirsa. Tuh. Bentar lagi saya akan menjelaskan posisi mana saja yang sangat penting di pengaturan air di daerah Dam Wolu ini. Kali ini saya akan turun di daerah bawah. Ya. Kalau dibuka semua sampai. Di sini tempatnya yang jelas mengatur air supaya mengarah ke pengairan di sawah-sawah, juga yang di apa perlu wawancara. Ya, yang ini mengatur air, debit air, jadi nyampe. Bahkan kali ini dam yang bawah ini bisa naik ke atas, kali atas untuk kali pengairan. Nah, di sini sistem pompanya ada yang keluar, ada yang masuk, pemirsa. Nah, itu dari yang sebelah timur, yang sebelah kiri itu masuk, sedangkan yang dari yang kedua itu keluar, pemirsa. Sama itu. Jadi pengaturannya di sini sistem pompa, pemirsa. Nah, yang ini yang mengalir ke areal penduduk. Nah, tepatnya ini. Nah, di sini alirannya cukup deras. Nah, di sini yang ke penduduk, ke Kali Banyuanyar di sini. Tuh yang ke arah Kali Banyuanyar. Nah, kebetulan saya langsung turun ke bagian pemompaan. Bentar lagi saya akan menuju ke tempat yang sistem hidroliknya bersama penjelasannya pakar sejarah. Di situ ada Cak Eko Rahman. Ya. Kebetulan di sini ada juga wisata Arung Jeram. Kebetulan ada bapak-bapak dari Arung Jeram itu. Bapak-bapak dari Arung Jeram, pecinta Arung Jeram. Bentar lagi kita menuju ke tempat yang lain, yaitu tepatnya di sistem pemompaan hidroliknya. Ini bagian buka dan tutup dam. Ini saya akan turun lagi, pemirsa. Nah, pemirsa, kebetulan di sini ada pakarnya yang mengetahui sejarah, yaitu Cak Eko Rahman. Ya. Nah, di sini Dam Wolu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 8 pintu air ini. 8 pintu air ini terbagi, ada 4 pintu air keluar. Jadi ada 4 pintu air keluar, sedangkan ada lagi 4 pintu air masuk. Oh iya. Kalau 4 pintu air keluarnya ini menyalurkan air ke pemukiman warga menuju ke Tegal Siwalan. Termasuk pengairan sawah ya? Betul sekali. Pengairan sawah, juga kebun-kebun milik Belanda dulu. Ya. Juga pengairan-pengairan kecil-kecil yang ada di kampung-kampung, ya, itu dialirkan dari 4 pintu air. Ya. Sedangkan yang 4 lagi pintu air yang masuk, yang terlihat masuk itu ya, yang terlihat masuk itu 4 pintu air yang masuk ke dalam sini. Ya, yang dalam sini ya. Ya. Di bawahnya ini ada saluran lagi menuju ke jembatan.
Yang sebelah ini keluar ke Pajarakan. Pajarakan. dan lain-lain. Ya, Ada juga sebagian yang masuk ini pembuangan. Jadi, Pembuangan. jika terjadi banjir itu dibuang. ya ya. Dan ini tidak menggunakan sistem hidrolik sistem. Yang menggunakan hidrolik sistem habis ini kita datangin. Oh ya. Habis ini kita datangi yang menggunakan hidrolik. Letaknya jauh dari sini, Cak Eko? Nah, Oh, nanti jauh. ada jembatan. Oh ya ya. Nanti di jembatan itulah Ya ya. yang ya. menggunakan hidrolik sistem. Kalau area sini yang menggunakan hidrolik sistem ada di atas. Oh di atas. Bentar lagi kita ke sana. Oh nggak bisa dijangkau. Tidak bisa dijangkau Oh. dengan jalan kaki ya. Oke oke. Sedangkan waktunya juga kita agak mepet. Sementara kita ambil yang ini 4 pintu keluar air, 4 pintu masuknya air. Ya ya ya. Iya. Oke, itu saja. Nanti setelah ini kita lanjut ke hidrolik sistemnya. Oke, terima kasih Cak Eko. Terima Yap. kasih Cak Eko. Ya, Monggo, Pak. barusan tadi sedikit penjelasan dari Cak Eko sebagai sejarawan yang ada di kota dan Kabupaten Probolinggo. Nanti kita lanjut pemirsa di tempat yang berbeda tapi tetap dalam lingkungan Dam Wolu ini. Nah, di sini pemirsa tepatnya di sistem pemompaan air. Apabila air sudah di kawasan sana itu sudah meluap, maka air akan mengalir ke daerah sini pemirsa. Ini jalannya cukup terjal. Akan mengalir ke daerah sini. Nah, kalau dari mata air sana, dari sungai sana mengalir ke kiri ke daerah sini pemirsa. Nah, ke daerah sini. Tuh, daerah sini tepatnya. Saya akan melangkah ke barat lagi. Nah, di sebelah barat sini. Nah, yang di sebelah barat sini pemirsa. Maka pada zaman pembangunan yang dilakukan oleh Belanda dulu. Jadi Belanda memperkirakan ini loh, apabila debit air sudah tinggi, di sini akan dipantulkan ke atas, habis itu dialirkan ke daerah sini. Nah, di daerah sini jadi mengalir ke penduduk pemirsa. Nah, 1575 nah ini 1975 ya, di sini ini tahunnya ya 1975. sebentar. Nah, di sini kira-kira tahun 1975 ini pembaharuan rehab dari kolonial Belanda. Kurang lebih segini. Nah, ini yang sungai atas pemirsa. Nah, ini dialirkan ke penduduk. Jadi air di atas air pemirsa. Ya. Di sini cabang yang arah ke barat tadi yang arah ke penduduk. Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, kebetulan di sini ada sejarawan Cak Eko Rahman. Ya. Di sini saya akan menanyakan. Nah, selamat sore Pak Eko. Ya, sore. Bagaimana, Mas? Ya, ini yang jelas saya belum begitu paham tentang cara kerja pompa hidrolik yang ada di Dam Wolu ini. Ini areal Dam Wolu ya. Ya. Ini hidrolik pompa air hidrolik sistem otomatis yang kedua. Yang kedua, Namun sekarang sudah diganti dengan pintu air ya. Dulunya ini. Ya. Monggo silakan. Dulunya di sini ada hidrolik sistem itu ada bekas-bekasnya dibongkar. ya. Pada 1976 yang di atas itu diperbaiki, dibongkar dan dijadikan pintu Pintu untuk pembuangan air. Kalau dulu dipompa, dipompa. pakai hidrolik sistem ya, dipompa. Kalau sekarang sudah tinggal dibuka. Manual berarti ya ini ya? Manual sudah. Ketika terjadi banjir, tinggal diputer. Ya. Kayak gitu. Jadi hidrolik sistem ini yang kedua. Setelah ini kita ke yang ketiga yang masih aktif. Tapi tujuannya sama ya, menanggulangi banjir ya. Sama, menanggulangi banjir. Ini tutup dulu Pak Eko. Oh ya. Tidak ada ini dulu ditutup. Jadi Ya, oke. untuk menanggulangi banjir di Probolinggo ya ini dulu. Oke. Dibuat Sebentar lagi kita mengarah kemana Pak Eko? mengarah ke jembatan, ke hidrolik sistem yang masih aktif untuk pendingin jembatan. Oke, kita lanjut ke sana Mas Eko. Oke. Yuk. Wes.
Sekarang kita menuju ke pompa hidrolik yang masih aktif. Ya. Ini satu paket dengan jembatan, Mbak. Ya. Hidrolik sistem. Jadi, Penyaringan ya. sampah. Nyaringan Jadi sampah ini di- air yang dari timur, Dari sini. bukan, bukan? dari sana. Oh, dari sana, Dari berarti. sana ditiup. Masuk ke sana. Oh, Jadi kelihatannya dari sana ke sini ya. iya 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 iya. Ya. Itulah uniknya alat hidrolik sistem otomatis yang dibuat oleh Belanda ya ini. Jadi Jadi- disembur, Pak. Jadi tak pikir air ini mengarah ke barat, Duh, nggak enggak. taunya ke timur ya. Ke timur sana. Berarti ke pengairan ini ya, ke penduduk ya. Di situ pun nanti disaring lagi sama ada kotak kayak gini, Ada penyaringan, penahan sampah. penahan iya. sampah. Inilah hidrolik sistem yang masih aktif di sini, kemudian nyambung ke jembatan sana. Iya iya. Ada tempat lagi selain ini, bentar lagi. Di sana. Terakhir sana berarti Pak ya. Terakhir sana nanti di di PLTA. PLTA. Ya ya ya. Penutupannya di sana enak. Ya ya. Di Awas jatuh. sini. Jadi ini seakan-akan ini mengalirnya ke barat, tapi aslinya ke timur pemirsa. Ya inilah sistem pompa hidrolik yang dibikin oleh kolonial Belanda untuk menanggulangi banjir pada zaman dulu. Kalau banyak sampah sini otomatis hidrolis sistemnya nggak fungsi. Bentar lagi kita mengarah ke pompa hidrolik yang selanjutnya pemirsa. Jadi seakan-akan larinya ke barat, air nggak taunya ke timur pemirsa. Ya. Ini berarti mengarah ke penduduk, ke daerah Maron. Jadi benar-benar pompa hidroliknya berfungsi sampai sekarang, peninggalan Belanda ini. Nah, dan di situ ada lagi tempat penyaringan ya. Di bawah jembatan sana itu ada penyaringan pemirsa. Ya, penyaringan. Dan semua ini masih berfungsi. Sebentar lagi saya akan menuju ke tempat yang lain yang masih berhubungan dengan irigasi, jembatan, irigasi, juga dam yang dibuat oleh kolonial Belanda untuk menanggulangi bencana banjir di daerah Probolinggo khususnya. Nah ini pemirsa untuk mengarah ke pompa hidrolik yang terakhir, yang katanya orang sini sungai di atas sungai. Ya di sini pompa hidrolik yang terakhir ya yang masih aktif di Probolinggo. Sekarang masih aktif ini, masih nyedot dan nyembur ke sana. Nanti kita ke sebelah sana untuk jemburannya. Ini kedalaman kira-kira berapa meter Cak Eko? Sekitar 6 meteran. 6 meteran ya? Sekarang 6 meter. Dalamnya 6 meter, jadi dia sistemnya seperti menekan mesinnya. Ditekan. Lapangan ada di bawahnya. Jadi sistem katupnya itu ditekan. Ditekan, buka. Setelah air masuk, dia nyembur. Ini dia panjang jalan. Ini bukan nano ya. Yang saya tadi bilang itu yang buat Benar-benar canggih yang dibuat oleh kolonial Belanda. air dari bawah menuju ke kampung yang lebih tinggi sana, itu kampung Gerongan namanya. Itu menyalurkan ke sana. Kemudian ini fungsinya yang kedua untuk mendinginkan jembatan. Ya, ini sebagai pendingin, Jembatannya tidak mudah rusak. pendingin. Jadi ya, ya, ya. Jadi di sini istilahnya tuh sungai di atas sungai. Di sini kedalaman bisa 6 meter pemirsa. Ini fungsinya pendingin sungai. Ya. Di sini kedalaman bisa 6 meter pemirsa. Mari, pohon itu sih, ini kayu sih. Lumayan canggih juga pembuatan irigasi sistem hidrolik yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menanggulangi banjir di Probolinggo. Kedalamannya 6 meter pemirsa. Nah ini pemirsa, ini sistem pompa hidrolik yang dibuat oleh kolonial Belanda. Yang ini yang terakhir pemirsa.
Nah, terakhir kalau ini bendungan terakhir. Buang kemana-mana ya oleh Belanda. Ya. Bisa uangnya pun tidak percuma. Tidak percuma. Salurkan Sekian dong. Hidrolis sistemnya pengeluarannya. Di sini pembuangannya pemirsa. Sini enak. Ya. dulu digunakan air bersih untuk kemudian Ya, untuk berarti di situ tempat memompa air, menyedot air, juga menjemburkannya ke atas. Jadi seakan-akan airnya di sini beriak, ada yang mengarah ke timur, ke barat, ya. LTA. Ya. Jadi aliran Jadi kurang lebih seperti itu pemirsa. yang pakai sistem hidrolis sistem ini dialirkan ke Sudah dulu pemirsa penelusuran saya, kunjungan saya menuju ke Dam Wolu yang diciptakan oleh kolonial Belanda di daerah Maron, Kabupaten Probolinggo, yang fungsinya untuk menanggulangi banjir yang ada di Kabupaten Probolinggo, khususnya daerah Maron. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi dengan saya Lutfi Arjuna. Salam satu aspal dan tetap semangat.